Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Dedi Sufyan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer untuk matematika, serta rekan-rekan mahasiswa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Dinda Wijayanti dengan NIM 248423001. Mahasiswa program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Terapan dan Sains, Institut Pendidikan Indonesia. Video pembelajaran ini saya susun dan publikasikan sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah aplikasi komputer untuk matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai SPLDP atau Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel. Fokus pembahasan kita adalah bagaimana mengimplementasikan konsep-konsep geometri tersebut ke dalam aplikasi GeoGebra. Nah, guna mendapatkan visualisasi yang persis dan pemahaman konsep yang lebih mendalam. Oke, sebelum kita praktek, kita review sedikit. Oke, sebelum kita praktek, kita review sedikit teorinya. Apa sih itu SPLDP? Jadi SPLDP itu adalah eh, sebuah hubungan matematika yang menggunakan tanda ketidaksamaan seperti kurang dari, lebih besar, kurang dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan, dan memiliki dua variabel berpangkat satu. Biasanya variabelnya yaitu X dan Y. Nah, sistem pertidaksamaan ini adalah gabungan dari dua atau lebih PTLDP yang saling berkaitan dalam satu kesatuan untuk mencari daerah penyelesaian yang sama. Nah, bentuk umumnya yaitu AX tambah BY kurang dari sama dengan C, AX tambah BY lebih besar dari sama dengan C, AX tambah BY kurang dari C, dan yang terakhir ada AX tambah BY lebih besar dari C. Nah, yang dimana A dan B itu adalah koefisiennya, dan A dan B itu tidak sama dengan 0. Nah, kalau yang X dan Y itu disebutnya variabel, kalau yang C-nya itu adalah konstanta. Oke, yang selanjutnya ada komponen utama dalam penyelesaian, yaitu yang pertama ada garis pembatas, di mana garis yang diperoleh dari pengubahan tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Jadi nanti akan ada perubahan dari pertidaksamaan ke persamaan. Nah, yang kedua ada daerah himpunan penyelesaian atau DHP, wilayah pada koordinat kartesius yang memuat semua titik seperti titik X dan Y ya. Yang di dalamnya ada titik XY yang memenuhi seluruh pertidaksamaan dalam sistem tersebut. Nah, yang ketiga ada titik pojok, yaitu titik-titik pertemuan antara garis pembatas yang mengelilingi DHP. Titik-titik inilah yang menjadi kandidat nilai maksimum atau minimum. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan pelajari di GeoGebra-nya. Nah, ada cara-cara penyelesaian untuk SPLDP atau sistem pertidaksamaan linear, yaitu bisa menggunakan metode grafik, yaitu geometri, atau metode uji titik, analitik. Yang ketiga ada metode eliminasi dan substitusi. Yang keempat ada metode titik pojok. Yang kelima metode garis selidik. Yang keenam metode matriks. Yang ketujuh metode digital. Nah, sekarang saya akan menggunakan metode grafik, yaitu menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, nilai optimum, mencari nilai maksimum atau minimum dari fungsi tujuan. Nah, jadi tujuan utamanya kita sering kali adalah untuk mencari nilai optimum. Ini sangat berguna di kehidupan nyata kita ya. Misalnya pengusaha yang ingin mendapatkan untung maksimal dengan modal terbatas. Nah, kita kan akan mencari nilai terbesar, seperti nilai terbesar adalah nilai maksimumnya atau nilai terkecil yaitu minimumnya. Dari fungsi tujuan di dalam daerah penyelesaiannya tadi.
Oke, ini untuk alur penyelesaian di GeoGebra-nya yaitu yang pertama input pertidaksamaan, cari titik pojok, yang ketiga evaluasi fungsi tujuan, itu secara garis besarnya. Oke, langsung saja. Langsung saja di sini saya ada satu soal yaitu soalnya menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini tentukan nilai minimum dan maksimum dari f(x, y) sama dengan 3x plus 7y yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut yaitu x plus y kurang dari sama dengan 6, 2x plus 3y kurang dari sama dengan 15, X lebih besar dari sama dengan 1, Y lebih besar dari sama dengan 2. Oke, kita langsung saja ya ke aplikasi GeoGebra. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kalian buka aplikasi GeoGebra. Oke, yang pertama kita buka ke aplikasi GeoGebra-nya. Nah, setelah membukanya, lalu kita masukkan atau input kendala dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang tadi ya, kendalanya yaitu yang X plus Y, kita input ya, X. Oke, kita input ya. Yang pertama tadi ada kendalanya yaitu X plus Y. Nah, di sini ya, di sini ada ya, X plus Y. Bentar. X plus Y. Tadi tandanya kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan 6. Kemudian klik ini, klik ini, klik ini. Masukkan kendala yang kedua yaitu 2x plus 3y. Tandanya yaitu kurang dari sama dengan 15. Oke, yang kemudian kendala yang ketiga yaitu X lebih besar dari sama dengan lebih besar ya, lebih besar dari sama dengan 1. Yang kendala yang terakhir yaitu Y lebih besar. Lebih besar dari sama dengan 2. Lebih besar atau sama dengan 2 ya. Oke. Nah, setelah itu kita memperoleh ini ya. Nah, kita peroleh ini. Ini kita peroleh sistem daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk itu kita harus memberikan label dari titik-titik tersebut. Nah, bagaimana sih menentukan titik pojok dari daerah himpunan penyelesaiannya? Nah, yang pertama kita masukkan terlebih dahulu persamaan-persamaannya. Jadi kendala yang tadi itu kan pertidaksamaan. Nah, kita ubah menjadi persamaan. Kita masukkan satu per satu. Persamaan yang pertama yaitu X plus Y. Nah, X plus Y dikarenakan ini persamaan, tandanya menjadi sama dengan 6 ya. Setelah itu enter. Masukkan lagi persamaan yang kedua, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 15. Oke, ke persamaan yang ketiga, enter, X menjadi sama dengan 1. Oke, enter. Persamaan yang terakhir yaitu Y sama dengan 2. Oke, enter. Nah, oke, setelah itu
kita menentukan titik potong. Nah, titik potong dari dua persamaan. Jadi titik potongnya kita klik ini. Maaf, sebentar ya. Jadi titik potongnya kita klik ini, lalu klik ke ini, ke poin, poin, lalu klik di sini, di titik potong ini, klik. Nah, oke, kita untuk eh, klik di sini untuk titik potong yang kedua, di sini untuk titik potong yang ketiga, ini titik potong yang keempat. Nah, setelah itu kita memberikan nilai dan label dari titik-titik masing-masing ini. Nah, titik seperti titik A, B, dan C, A, B, C, dan D. Caranya kita klik ya. Caranya kita ke sini. Di sini ada yang titik A ini, kita klik titik 3 ini, lalu ke setting, lalu ke ininya, name-nya ini diubah menjadi name and value. Nah, nah di sini kan jadi terlihat ya si eh, titik potong A-nya itu X-nya satu dan Y-nya adalah 2. Nah, kita samakan yang B, titik yang B juga samakan setting, name-nya ganti name and value tuh. Jadi titik B itu ada di Y-nya ada di X-nya ada di 1, Y-nya ada di 4,33. Yang titik C juga kita sama ya. Setting ganti ke name and value, yang D-nya juga ke sini, setting ganti dengan name and value. Nah, maaf, maaf, maaf. Oke. Nah, setelah itu kita menentukan nilai optimum dari daerah himpunan penyelesaian ini ya. Kita akan untuk menentukan nilai optimumnya. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama kita klik titik 3 di sini ya, di sini di pojok kanan. Klik titik 3, kita ke bawah ke ini, view. Nah, sudah ke view, kita ada di sini predicted. Nah, oke. Oke, setelah itu kita ke sini tulis titik pojok ya. Nah, aduh. Oke, di sini tulis titik pojok. Oke, kalau namanya ini tidak kelihatan boleh ditarik ya. Ditarik. Nah, yang ini tulis. Nah, yang di B kita tulis nilai fungsi tujuan. Nilai fungsi tujuan. 3x plus 7y plus 7y ya. Nah, sama ya, karena tidak terlihat kita bisa tarik juga supaya terlihat. Oke, cukup. Bisa digeserkan. Oke. Sudah selesai itu gimana? Nah, kita masukkan titik A di sini ya, di sini yang titik pojok ini masukkan A. Nah, A-nya besar ya, A kapital teman-teman. Lalu enter. Nah, di sini. Jadi titik A-nya pindah ke sini. Yang selanjutnya titik B, selanjutnya titik C, selanjutnya titik D. Lalu bagaimana untuk mencari nilai fungsi tujuan 3x plus 7y ini? Yaitu caranya kita tulis dulu di sini di input, tulis eh, kita misalkan H ya, H kecil sama dengan yaitu yang ininya nilai tujuannya kita tuliskan di sini yaitu 3x plus 7y ya teman-teman, 3x plus 7y. Oke, setelah itu kita klik ke sini, kita tulis H kecil dalam kurung
A besar, A besar ya teman-teman, alfabet, enter. Nah, menjadi ininya C ya. Maaf. H kecil dalam kurung, C besar, enter. H kecil dalam kurung, D besar, enter. Nah, terlihat bahwa nilai maksimumnya ada di Oke, nah di sini terlihat ya bahwa nilai maksimumnya ada di 21, yaitu di mana X-nya 3 dan Y-nya 3. Itu ada di titik ini 4. Dan nilai minimumnya ada di eh, 11 ya, yang di mana X-nya 1, Y-nya 2. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk mencari nilai optimum, yaitu nilai minimum dan nilai maksimum dengan persamaan ini variabel dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Eh, Demikian penjelasan mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Nah, visualisasi ini sangat membantu kita, terutama dalam menentukan daerah penyelesaian yang seringkali sulit jika digambar secara manual. Nah, dengan tingkat ketelitian yang rendah. Nah, video ini saya susun sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer untuk matematika. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dedi Sofian MPD atas bimbingannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua dalam memahami logika matematika melalui teknologi. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.